Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu untuk melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab 40 hadis seputar keluarga Samawa. Kalau tidak salah kita telah sampai hadis yang ke 29 ya. Betul? Nah, sekarang 29. Baik. Hadis yang ke-29, Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga rahasia rumah tangga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nama asli beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari, dan beliau termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dulu sering kita sampaikan ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama sahabat Abu Hurairah, yang kedua sahabat Abdullah bin Umar, yang ketiga sahabat Abdullah bin Abbas, yang keempat ibunda Aisyah, yang kelima Anas bin Malik, yang keenam Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya berarti adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, rawi hadis ini radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya, dan ini adab kita kepada para sahabat, senantiasa mendoakan mereka, karena merekalah ya yang menyebarkan Quran, menyebarkan hadis, menyebarkan Islam sehingga sampai kepada kita. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa setiap kali disebut nama Nabi, hendaknya bagi kita untuk bersolawat. Dengan kita bersolawat, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan ini salah satu faedah kita hadir dalam majelis ilmu. Karena ketika kita hadir dalam majelis ilmu, mendengar dan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, setiap kali disebut nama Nabi kita bersolawat, maka itu akan menjadi tabungan pahala bagi kita. Bahkan Nabi mengabarkan, siapa orang yang paling banyak bersolawat kepada saya, maka kelak dia akan menjadi tetangga saya di surga. Ya. Qala, beliau mengatakan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya termasuk manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat kelak, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi, yaitu seorang suami istri yang berjumpa atau berhubungan badan, summa yansuru sirraha, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Hadis ini menunjukkan kepada kita faedah, yaitu wajibnya suami istri menjaga rahasia. Karena rahasia itu adalah amanat. Ya. Yang namanya amanat maka harus dijaga. Tidak boleh disebarkan, dibocorkan, karena itu adalah pengkhianatan. Nabi SAW pernah mengatakan, idza haddasa ar-rajulu ar-rajula summa iltafata fahiya amanah. Jika ada seorang berbincang dan mengobrol dengan temannya, lalu dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Kita kalau lagi ngobrol kemudian menoleh ke kanan ke kiri, tandanya apa?
tandanya nggak ada, ya, memastikan nggak ada yang mendengar, ya, nggak pengen kalau pembicaraan kita didengar sama orang lain, ya. Maka kata Nabi, fahiya amanah, maka itu adalah amanah, rahasia yang tidak boleh dibocorkan. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Jangan membocorkan rahasia dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berkaitan dengan, mohon maaf, urusan ranjang, urusan jima. Ya, tidak boleh bagi kita kemudian menceritakannya kepada orang lain, karena itu termasuk rahasia, itu termasuk, ya, hal yang tadi harus dijaga. Tidak boleh kemudian kita bocorkan, walaupun kepada orang yang terdekat. Kadang-kadang kita nih meremehkan masalah rahasia. Dan ini aslinya sih rahasia, cuma khususon sama anti aja. Khususon, khusus. Nanti dia cerita sama orang lain juga begitu. Ya, ini aslinya nih rahasia, cuma khususon. Ya, semuanya khususon. Akhirnya, satu Bandung tahu semuanya. Bukan khususon lagi akhirnya. Akhirnya jadi rahasia umum. Apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang itu sekali pencet aja udah tersebar kemana-mana, ya, lewat WA, lewat Facebook dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ya, ini hadis yang sangat penting, pelajaran dari Nabi SAW kepada kita. Jangan sampai kita gampang membocorkan rahasia dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ranjang, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW satu mengatakan bahwa orang yang membocorkan, ya, hal-hal yang terkait dengan ranjang disebut oleh Nabi sebagai orang yang paling jelek kedudukannya di akhirat kelak. Ya, orang yang kedudukannya paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan orang yang membocorkan rahasia hubungan seorang suami dengan istri kepada orang lain itu diperumpamakan seperti apa? Setan laki-laki yang ketemu dengan setan perempuan di jalan, lalu berhubungan badan, kemudian, ya, dilihat oleh banyak orang. Ini menunjukkan bahwa itu adalah masalah rahasia yang tidak boleh dibocorkan. Ya, tidak boleh dibocorkan, bahkan itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena satu, Nabi SAW menyebut pelakunya sebagai orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah kelak di hari akhir. Yang kedua, kenapa itu hukumnya haram? Karena Nabi memperumpamakannya seperti perbuatan setan. Ya, dan segala perbuatan yang disandarkan kepada setan maka itu hukumnya tercela dan haram. Makanya kita nggak boleh makan, minum pakai tangan kiri. Kenapa? Karena itu menyerupai setan. Ya, kita nggak boleh pakai sandal cuma satu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu menyerupai setan. Ya, kita nggak boleh boros. Karena itu adalah perbuatannya setan. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Ya. Dan hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita. Ya, pelajarannya apa? Satu, ini pelajaran bagi suami, pelajaran bagi istri untuk, ya, menjaga rahasia. Ada hal-hal dalam rumah tangga ini yang tidak boleh kita sebarkan, ya, cukup hanya antara suami dan istri saja. Bahkan kepada anak sekalipun tidak perlu untuk dibocorkan. Ya, ada hal-hal yang perlu kita tutup rapat-rapat. Cukup antara kita dengan, ya, pasangan kita saja. Yang kedua, hadis ini memberikan pelajaran juga kepada kita.
untuk menjaga lisan. Menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mengucapkan perbuatan, ucapan-ucapan yang mungkar, ucapan-ucapan yang haram, ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Makanya kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik atau mendingan diam. Nah ini, ya. Jadi obrolan-obrolan kita, ya, terutama ibu-ibu, kalau lagi ngobrol ngerumpi, ya, jangan sampai ya bahas masalah-masalah yang memang itu adalah apa? Ya, rahasia dalam rumah tangga. Apalagi yang dihibah suaminya sendiri. Nah ini, ghibah kepada orang lain saja diperumpamakan dalam Al-Quran itu seperti makan apa? Bangkai saudaranya. Apalagi jika yang dihibahi adalah suaminya sendiri. Ya, suaminya sendiri. Yang ketiga, hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita juga, agar kita pandai-pandai menjaga rumah tangga kita dari segala hal yang bisa merusak, ya, yang bisa memporak-porandakan keutuhan rumah tangga kita. Ya, apalagi tadi ya, terutama pada zaman kita sekarang ini, ya, bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan tangan, apalagi sekarang bisa dengan apa? Video. Makanya kadang-kadang beredar video-video terutama tentang hubungan badan dan lain sebagainya. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat kecil. Ya, perbuatan-perbuatan yang sangat kecil. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh, apalagi sampai merekam, memvideokan, apalagi menyebarkan. Semua ini adalah termasuk ya perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Baik, berikutnya hadis yang ke-30, senda gurau bersama keluarga. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah Ummul Mukminin, karena semua istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 3, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kunyah beliau Ummu Abdillah, walaupun Aisyah tidak pernah punya anak, bahkan keguguran pun tidak pernah. Riwayat yang menyebutkan bahwasanya Aisyah keguguran tidak sahih. Ya, tapi beliau kunyahnya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Ini menunjukkan bahwasanya kunyah itu tidak disyaratkan harus punya anak. Ya. Jadi itu termasuk sunnah. Yang memberikan kunyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, semua istrimu punya kunyah kecuali saya." Maka Nabi mengatakan, "Iktani anti bi Ummi Abdillah." Berkunyahlah kamu dengan Ummu Abdillah. Kunyah itu apa? Nama yang didahului dengan Abu kalau laki-laki dan Ummu kalau perempuan. Ya, kalau kita sudah punya misalkan anak, itu lebih gampang. Misalkan sudah punya anak namanya siapa? Misalkan Hasan, misalkan berarti Ummu Hasan. Ya, kalau punya anak namanya Fatimah, berarti Ummu Fatimah. Nah, ini termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Baik, kata Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq, annaha kanat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Bahwasanya Aisyah pernah bersama Nabi SAW dalam suatu safar. Ya, bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu kalau bepergian, tapi bepergiannya Nabi itu bukan kayak kita ya, bepergiannya wisata, jalan-jalan gitu, healing, ya. Walaupun habis healing tambah stres, habis duit. Baik, kalau safarnya Nabi itu safarnya untuk suatu keperluan jihad, ya, haji, umroh.
Itu safarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini dalam suatu peperangan, beliau mengajak salah satu istrinya, karena Nabi biasanya kalau bepergian jauh ngajak istrinya dengan cara Qur'an, diundi. Siapa yang muncul namanya, dialah yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena istri beliau banyak. Kalau ikut semuanya susah. Qalat, ya, kata Aisyah, fasabaktuhu ala rijli. Nabi mengajakku balapan lari dan aku pun memenangkannya. Ya, jadi pas lagi nyantai gitu ya dalam perjalanan, itu para sahabat suruh berangkat duluan. Ya, suruh berangkat duluan. Nabi ternyata ngajak balapan lari sama Aisyah. Ternyata Aisyah yang menang, karena Aisyah saat itu masih langsing. Ya, falamma hamaltul lahma, tatkala aku lebih gemuk. Ya, lebih gemuk. Biasanya seorang istri kalau udah nikah lama biasanya tambah gemuk biasanya. Semakin bahagia. Ya, Masya Allah. Ya, semakin bahagia biasanya tambah subur, ya. Masya Allah, barokah. Nah, falamma hamaltul lahma, setelah aku tambah gemuk, sabaktuhu, ya, sabaktuhu, aku, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak balapan lari lagi. Fasabaqoni, lalu Nabi yang memenangkan perlombaan lomba lari tersebut. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, hadhihi bitilka sadaqah. Kata Nabi, ini balasan perlombaan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan Nabi kalah, nah, sekarang menang, berarti skornya 1-1. Ya, 1-1, Masya Allah. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita satu, betapa, ya, romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya bersama istrinya, sehingga beliau ngajak apa? Balapan lari. Ya, jadi menunjukkan bahwa dalam rumah tangga ini perlu senda gurau, canda, ya, jangan serius terus, ya, kaku, ya, sekali ngomong dibentak, ya, karena istri kita, suami kita bukan robot, ya, dia butuh apa? Butuh kesenangan, butuh senda gurau, canda, tentunya canda yang diperbolehkan. Dulu sudah pernah kita sampaikan ada bercanda atau rambu-rambu dalam bercanda. Bercanda itu hukum asalnya apa? Boleh saja. Nabi pernah bercanda, para sahabat Nabi juga pernah bercanda, boleh. Para ulama juga bercanda, tetapi ada rambu-rambunya. Di antara rambu-rambunya, satu, tidak boleh bercanda dalam masalah apa? Agama. Bercanda tentang ayat-ayat Quran, bercanda tentang Allah, bercanda tentang Rasul. Termasuk sekarang bercanda tentang surga neraka. Ya, baru-baru ini viral, ya, orang yang bercanda tentang neraka. Hari pertama di neraka, guys, ya, ketemu sama teman-teman, ini kamarku di neraka, sambil ketawa-ketawa. Naudzubillah. Ini bercanda yang bukan pada tempatnya. Bahkan ini termasuk pembatal Islam, ya, karena istihza, mengolok-olok syariat, mengolok-olok agama. Ini bahaya ini. Ini sangat berbahaya. Baik. Yang kedua, ya, di antara rambu-rambu bercanda itu apa? Tidak boleh bohong. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya, tidak boleh bohong. Walaupun tujuannya adalah menghibur, walaupun tujuannya adalah membuat pendengar tertawa, ya, nggak boleh bohong, karena bohong itu dosa, bahkan dosa besar. Makanya Nabi mengatakan, wailul lilladzi yuhaddits
fayakdzib liyudhika bihil qaum wailul lahu wailul lahu. Celaka orang-orang yang bercerita kemudian dusta untuk membuat orang lain tertawa. Celaka bagi dia, celaka bagi dia. Ini biasanya para pelawak terutama, demikian juga stand up comedy dan lain sebagainya. Tujuannya adalah membuat orang lain tertawa, tetapi dengan dusta. Nah, ini nggak boleh. Yang ketiga, tidak boleh membuat orang lain panik. Ngeprank istrinya, misalkan prank istrinya, Bismillah saya ceraikan kamu. Udah nangis, prank. Dan nangis-nangis sudah ini, ternyata apa? Ngeprank. Nggak boleh. Karena itu membuat apa? Panik, membuat sedih saudaranya. Nabi bersabda, la yahillu li muslimin an yurabbi'a akhahu. Tidak boleh bagi seorang muslim membuat panik saudaranya. Ya. Yang keempat, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Artinya dalam hal-hal yang serius tidak boleh kita bercanda. Makanya ada dalam hadis 3 hal yang tidak boleh kita bercanda: nikah, cerai, dan roj'ah. Itu nggak boleh bercanda. Karena bercanda ada waktunya, ada kapan kita bercanda, kapan tidak. Ya, dan itu pun tidak boleh berlebihan. Ya, kata Nabi SAW, la tuksirid dhahik, fa inna kasrata dhahik tumitul qalb. Jangan kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Jadi nggak boleh berlebihan. Tapi seandainya dia bercanda, bersenda gurau, apalagi kepada istrinya, kepada anaknya, sesuai kebutuhan, maka ini apa? Boleh. Makanya senda gurau itu diibaratkan seperti bumbu, ya, seperti garam. Ya. Artinya apa? Jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti terlalu asin, nggak enak malah. Tapi kalau nggak ada bumbunya, hambar juga. Ya, artinya tetap perlu senda gurau itu, tapi tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Terutama kepada istri kita, kepada anak-anak perlu bercanda, bersenda gurau, karena itu menunjukkan apa? Ya, kasih sayang, menunjukkan romantis dalam keluarga, ya, kelemah lembutan dalam keluarga. Dan dulu pernah sudah kita bahas bagaimana romantisnya Nabi SAW kepada, ya, istri-istrinya, ya. Dan ini yang perlu kita contoh dari sosok Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah seorang yang sangat romantis kepada istrinya. Ya, di antara contoh romantisnya Nabi, satu, kalau manggil istrinya memanggil dengan panggilan yang, ya, romantis, panggilan yang menyenangkan. Beliau manggil Aisyah dengan ya Humaira, wahai wanita yang cantik jelita. Jadi panggil istri kita, cantikku, sayangku, ayang beb. Ya. Nah, itu dianjurkan karena menyenangkan, membahagiakan saudara kita itu saja pahala, apalagi menyenangkan istri. Di antara romantisnya Nabi juga, beliau tadi ngejak balapan lari dengan Aisyah. Ya. Nah, termasuk misalkan kita perlu ngajak jalan-jalan, ya, walaupun jalan-jalannya nggak jelas kemana tujuannya, yang penting jalan-jalan. Itu juga penting dalam rumah tangga, ya, walaupun cuma hanya mampir beli kopi, beli teh, ya, gorengan, bala-bala, nggak apa-apa, ya. Yang ketiga, di antara bentuk romantisnya Nabi apa? Beliau memberikan kecupan setiap kali mau sholat, ya, mau kerja, supaya lebih tenang hati, lebih menenangkan hati. Kalau sholat lebih khusyuk, kalau kerja lebih apa? Lebih tenang. Daripada sebelum sholat atau sebelum kerja berantem dulu, lempar-lemparan piring, apalagi lempar-lemparan LPG, ya.
Wah, bisa kebawa pikiran gitu kan, nggak tenang. Di antara bentuk romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau menghibur istrinya ketika sedih, sakit, ada masalah. Ketika Aisyah nangis gara-gara tidak bisa tawaf karena haid, maka Nabi SAW menghiburnya. Ketika Sofiyah dibully oleh Hafsah dengan mengatakan kamu adalah anaknya Yahudi, nangis Sofiyah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Mengusap air matanya. Kemudian Nabi SAW menghibur, kamu adalah keturunan Nabi, yaitu Nabi Harun. Kamu adalah pamanmu Nabi, yaitu Musa, dan suamimu juga seorang Nabi. Jadi nggak usah sedih. Hafsah mah kalah sama kamu. Masya Allah ya. Begitu pintarnya Nabi SAW menyenangkan dan menggembirakan siapa? Istrinya. Ini bentuk-bentuk romantisnya Nabi SAW. Di antara bentuk romantisnya Nabi juga, beliau mandi bareng sama istrinya. Beliau mandi bareng dengan istrinya. Karena tidak ada aurat antara suami dan istri. Rebutan gayung dengan Aisyah, dengan Maimunah, Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Nanti bisa dilihat di buku saya, belajar romantisnya Nabi Sallallahu, belajar romantis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu pernah kita bahas. Berikutnya hadis yang ke-31, menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Sa'altu Rasulullah SAW an-nadharil fujaa. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan spontanitas. Spontan itu apa? Spontan, nggak jelas, tidak sengaja. Fa'amaroni an asrifa basari. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadaku untuk menundukkan pandanganku. Hadis ini anjuran bagi kita untuk ghaddzul basar, menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. Kata Anas bin Malik, idza laqita imra'atan faghdud 'ainaka hatta tamdi. Jika kamu melihat seorang wanita, apalagi kalau dia cantik, maka pejamkan matamu sampai dia berlalu, sampai dia pergi. Dan ini termasuk amalan yang berat, terutama zaman sekarang. Makanya kata sahabat Ibnu Mas'ud, hifdzul lisani syadid, menahan lisan itu berat. Wa hifdzul basari asyaddu minhu, tapi menundukkan pandangan itu lebih berat lagi. Kita jaga lisan aja udah berat, apalagi menjaga pandangan kita itu lebih berat. Hanya wali-wali Allah yang bisa melakukannya. Apalagi zaman kita sekarang, setiap kali kita keluar rumah udah lihat banyak wanita-wanita yang mengumbar auratnya, bersolek, berdandan. Ini fitnah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya, baik bagi ikhwan maupun akhwat, berusaha untuk ghaddzul basar sebisa mungkin. Tentu kita kalau mau sempurna susah zaman sekarang, karena di mana-mana. Tetapi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Terutama yang kita ingatkan, yaitu ghaddzul basar di media sosial. Mungkin Masya Allah dia jarang keluar, tapi nonton terus, nonton drakor, opa-opa Korea yang ganteng-ganteng, terus dia bandingkan dengan suaminya. Wah, aduh kalah jauh nih. Nah ini fitnah.
ya fitnah. Makanya hendaknya bagi kita ya untuk menjaga pandangan kita, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja. Ya, sama saja. Ini bukan hanya untuk laki-laki, bukan hanya untuk perempuan. Ya, makanya dalam ayat dua-duanya diperintahkan oleh Allah SWT. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga farji mereka. Perhatikan di sini. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga farji mereka. Wa qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita yang beriman, ya, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga farji mereka. Jadi untuk laki-laki dan untuk perempuan dulu. Yang kedua, perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga farji. Dua-duanya, karena ini saling berkaitan. Kalau kita tidak bisa menjaga pandangan kita, akhirnya kita akan terjerumus kepada dosa farji. Ya, karena dosa farji berawal dari dosa mata. Orang bilang apa? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke farji. Ya, jadi setan itu pintar. Dia menggoda anak Adam setahap demi setahap. Ya, ada yang bilang juga sekarang bukan dari mata turun ke hati, dari WA turun ke hati. Ya, awalnya WA, akhirnya kemudian ya saling cinta, kemudian ketemuan dan kemudian ya terjerumus dalam dosa. Waliyahumillah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ya menjaga pandangan kita. Baik ya, baik sebelum nikah maupun sesudah nikah. Jangan bilang sudah nikah aman. Siapa bilang sudah nikah aman? Walaupun kita sudah nikah, kadang kalau lihat wanita yang lain tergoda juga. Ya, tergoda juga. Wanita juga demikian. Walaupun udah nikah, dia melihat kepada lelaki yang lain, bisa juga apa? Tergoda. Ya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita berusaha menundukkan apa? Pandangan. Ya, menundukkan pandangan. Karena dengan menundukkan pandangan, kata Syekhul Islam, seorang akan mendapatkan 3 faedah. Pertama, ya, dia akan bisa merasakan lezatnya iman. Orang yang menundukkan pandangannya dari hal yang haram, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Ya, terutama dari tontonan-tontonan, dari video-video ya yang mengumbar aurat, ya, apalagi kalau itu berisi adegan-adegan yang tidak senonoh. Hendaknya bagi kita mengerem diri kita dari hal-hal yang haram. Kalau kita bisa mengerem dari hal-hal yang haram tersebut, kita akan bisa merasakan lezatnya iman. Yang kedua, ya, terhindar dari dosa mata dan dosa farji. Dosa mata dan dosa farji. Yang ketiga, ya, dia akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Berbeda kalau kita membebaskan mata kita, farji kita, akhirnya kita terjerumus dalam dosa. Ketika kita terjerumus dalam dosa, maka kita akan merasakan hidup ini apa? Sumpah. Ya, karena maksiat itulah biangnya. Ya, maksiat itu biang hidup kita menjadi berantakan. Tapi kalau kita terjaga dari dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan. Dan ini lebih penting terutama bagi suami istri yang menundukkan pandangan. Karena kalau kita menundukkan pandangan kita dari yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kenikmatan pada pasangan kita. Ya. Contoh ya. Kalau kita itu ya istilahnya tidak jelalatan istilahnya, maka kita akan memandang istri kita sebagai wanita yang tercantik dalam hidup kita.
Begitu juga seorang istri, ya, kalau dia tidak melihat ya kepada yang haram, maka dia akan melihat suaminya dengan pandangan hormat, cinta, sayang. Tapi kalau dia melihat kepada yang lain, kemudian dia banding-bandingkan, ya, maka itu akhirnya menjadikan kita apa? Kurang bersyukur. Akhirnya kita menganggap rendah, menganggap jelek pasangan kita, ya, dan itu fakta, ya. Oleh karenanya hati-hati dari dosa pandangan, dosa mata, ya, dosa mata, karena ini akan mengikis, ini akan menjadikan tercabutnya, ya, nikmat terhadap apa? Terhadap pasangan kita, ya, terhadap pasangan kita. Baik, berikutnya hadis yang ke-32. Bila suami tergoda, yakni tergoda oleh wanita yang lain. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu datang dalam bentuk setan, yakni menggoda. Sebagaimana setan itu menggoda, wanita itu apa? Begitu juga setan, seperti setan yang menggoda. Bahkan di dalam Al-Quran, ajaibnya, godaan wanita itu lebih dahsyat daripada godaan setan. Kok bisa, Ustaz? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang godaan setan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Godaan dan tipu daya setan itu lemah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tipu daya dan godaan wanita dalam surat Yusuf, Allah mengatakan inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya godaan dan tipu daya kalian wahai wanita sangatlah dahsyat. Ini menunjukkan bahwasanya tipu daya dan godaan wanita itu lebih dahsyat daripada godaan setan. Kenapa? Karena kalau setan, orang siapa sih yang pengen sama setan? Lihat kata setan, ya, serem sudah. Tapi kalau melihat wanita, apalagi ini bagi laki-laki, kelemahan laki-laki rata-rata pada godaan wanita, ya, pada godaan wanita. Mereka lebih menggoda. Oleh karenanya, kata Nabi SAW, sesungguhnya wanita itu datang dalam bentuk setan, yakni menggoda. Wa tudbiru fi surati syaitan, ya, dan dia pergi dalam bentuk setan, yakni menggoda juga. Jadi kalau dari depan menggoda, dari belakang juga menggoda. Itu setan. Makanya para akhwat jangan meremehkan, ya, jangan meremehkan, ya, terhadap hubungan interaksi dengan lawan jenis, ya, jangan meremehkan. Kadang mungkin kita nggak ada maksud, tapi hati laki-laki mungkin berbeda, ya. Selama kita memberikan celah kepadanya, maka dia akan, ya, tergoda. Maka tutup rapat-rapat segala celah. Jangan pernah memberi apa? Celah sedikit pun. Sebagaimana dahulu Juraij ketika digoda oleh wanita pelacur yang paling cantik, maka dia tidak menoleh sedikit pun, sehingga dia selamat, ya, tidak menoleh sedikit pun. Demikian juga kita, ya. Kadang-kadang nih, mohon maaf, kadang-kadang ada yang mungkin WA, alasannya kadang salah nomor, assalamualaikum ukhti, nah, alasannya apa? Salah nomor katanya. Kalau kita kemudian nanggepin, ya, kalau kita kemudian memberi celah, nanya-nanya, berkelanjutan, itu bahaya. Jadi kalau sudah ada seperti itu, tanda-tanda seperti itu, udah langsung apa? Blokir. Gak usah pikir panjang. Tutup rapat-rapat. Jangan memberi
celah. Ya, dahulu ketika Maryam didatangi oleh Jibril, ya, dalam bentuk manusia, Maryam seorang wanita yang salehah, yang ahli ibadah, ya, didatangi oleh laki-laki yang tidak dikenal, ya. Mungkin kalau wanita zaman sekarang, masya Allah, ya, apalagi ini ganteng, ya kan, malaikat, ya, mungkin diminta nomor HP-nya, mungkin minta selfie juga, ya, zaman sekarang. Tapi Maryam tidak. Ketika didatangi oleh Jibril tersebut, langsung mengatakan, a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah SWT dari kamu. Ya, begitu. Jadi kalau ada yang WA, a'udzu billahi minka. Ya, aku berlindung kepada Allah dari, ya, begitu. Jangan kasih celah, langsung blokir. Kalau kita kasih celah, malah nanya-nanya kabar, ya, di mana pekerjaannya, ya, dan lain tinggalnya di mana, ya, kerjanya apa. Nah, ini bisa berbahaya, ya. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Kata Nabi, maka bila seorang di antara kalian melihat wanita yang bisa menggoda imannya, maka hendaknya dia mendatangi istrinya, karena pada istrinya terdapat hal yang bisa meredam gejolak syahwat pada dirinya. Ya, maksudnya, jika kalian, wahai para laki-laki, kemudian tergoda oleh wanita yang lain, ya, apalagi zaman sekarang mungkin di tempat kerja, ya, suami di tempat kerja, di sana ternyata ada temannya perempuan yang mungkin cantik, menggoda dan lain sebagainya, ya, maka solusi dari Nabi SAW salah satunya adalah apa? Kalau dia tergoda kepada wanita yang lain, segera datangi istrinya dan ajak berhubungan badan. Kenapa? Karena dengan itu bisa meredam gejolak syahwat. Karena itu adalah godaan setan. Makanya laki-laki, walaupun kadang sudah punya istri, bahkan mungkin istrinya sudah cantik, sempurna, lihat wanita yang lain pun tergoda. Kalau ada yang bilang gak tergoda, munafik, ya, pasti. Bahkan yang paling parah lagi, banyak yang tergoda dengan wanita padahal istrinya lebih cantik juga, lebih cantik. Itulah godaan setan maksudnya. Ya, godaan setan. Tapi kalau dia tadi, ya, bertakwa kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT, kemudian karena itu godaan gejolak syahwat, salah satu yang disarankan oleh Nabi adalah dengan apa? Ya, dengan segera mendatangi istrinya dan berhubungan badan. Karena sebenarnya sama saja. Ya, bahkan pada istrinya terdapat, ya, yang lebih. Kenapa? Karena di situ yang pertama, yang namanya halal itu pasti lebih baik, lebih barokah, lebih pahala. Ya, berbeda dengan orang yang melakukan dengan wanita yang haram, pasti walaupun itu kenikmatan, paling kenikmatan yang sesaat. Ya, makanya salah satu wasiat Luqman kepada anaknya, wahai anakku, iyyaka wal maksiat, hati-hati kamu dari maksiat. Fa inna awwalahu ladzah, karena awalnya saja yang nikmat, lezat. Wa akhirahu nadama, tetapi setelahnya adalah penyesalan. Ya, penyesalan. Ya, beda antara orang yang melakukan hubungan badan, ya, dengan cara yang halal, dengan menikah, ya, dengan orang yang melakukannya dengan cara yang haram. Beda. Yang satu pahala, yang satu dosa. Ya, yang satu mungkin dengan tenang melakukannya, tapi yang satu dengan panik, takut, ya, penuh dengan kegelisahan. Apalagi bedanya? Yang satu
gratis, yang satu bayar, dan lain sebagainya. Maksudnya intinya itu salah satu solusi dari Nabi SAW adalah dengan dia mendatangi kepada apa? Istrinya, karena itu bisa meredam gejolak syahwatnya. Berikutnya, hadis yang ke-33, pahala menafkahi keluarga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, rawiyatul Islam, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama aslinya Abdurrahman bin Sohar. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang kamu infakkan, satu dinar itu kepingan emas ya, dinar itu kepingan emas ya, yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang kamu infakkan untuk membantu orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kamu infakkan untuk menafkahi keluargamu, istrimu, anak-anakmu. Kata Nabi, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan untuk menafkahi keluarga. Ya, yang kamu infakkan untuk keluarga. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan itu bertingkat-tingkat. Termasuk yaitu dalam infak. Infak pun bertingkat-tingkat. Satu jenis amal ibadah saja itu bertingkat-tingkat. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya iman itu memiliki 73 cabang lebih. Yang paling tinggi tauhid, la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menunjukkan bahwasanya amalan itu, iman itu tidak satu level, tapi bertingkat-tingkat. Ya. Sudah begitu, satu amalan juga bertingkat-tingkat. Contoh tadi, sedekah atau infak. Kita berinfak, ya, itu berbeda-beda. Kita berinfak untuk keluarga kita, untuk istri kita, anak kita, pahalanya lebih besar daripada kalau berinfak untuk ya fakir miskin, daripada berinfak untuk ya untuk tadi di jihad, ya, untuk memerdekakan budak. Semuanya tentu amalan yang baik. Tentu amalan yang baik. Bantu anak yatim baik, bantu fakir miskin baik, ya, bantu jihad baik, memerdekakan budak baik. Tapi infak itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah kita berinfak untuk keluarga kita, nafkah, memberikan nafkah. Sehingga ini perlu diperhatikan terutama bagi kaum laki-laki yang punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, istri dan anak-anak, harus tahu tentang skala prioritas. Ya, harus tahu skala prioritas mana yang harus didahulukan. Jangan sampai dia misalkan bantu orang lain, tapi nafkah kepada keluarga, nafkah kepada istri dan anak malah ya tidak diberikan. Maka ini termasuk apa? Kesalahan yang fatal. Ya, insya Allah dia perhatian banget sama orang lain, tapi sama keluarganya sendiri enggak. Ya, dia suka bantuin janda, tapi istrinya malah enggak. Wah, ini buat repot ini. Bisa-bisa nanti malah istrinya malah cemburu. Jangan-jangan dia, ya, jangan. Baik. Jadi intinya adalah kita harus tahu skala prioritas. Baik, dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah.
yaitu keutamaan menafkahi keluarga. Ini termasuk amalan yang sangat besar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Kata Nabi, tidaklah kamu memberikan nafkah kepada keluargamu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kecuali kamu akan mendapatkan pahala. Ya. Dosa kalau seorang suami tidak menafkahi keluarganya, menelantarkan keluarganya. Kafa bil mar'i isman an yudhayyi'a man yaqul. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa ketika dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ya, ada sebagian laki-laki tidak bertanggung jawab. Ya, tak mau kerja, misalkan tidak menafkahi keluarganya, kabur. Ya, maka ini termasuk melalaikan apa? Kewajiban, melalaikan tanggung jawab. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Alaika bi amalil abtal, al-kasbu minal halal wal infaqu 'alal iyal." Kata Sufyan Ats-Tsauri, hendaknya kamu melakukan perbuatan para kesatria. Hendaknya kamu melakukan perbuatan para kesatria. Apa itu? Bekerja dengan pekerjaan yang halal dan menafkahi keluarga. Ya, jadi bekerja untuk menafkahi keluarga ini adalah perbuatan para kesatria, pria sejati. Ya, pria sejati. Kalau ada orang yang nggak mau kerja, nggak mau menafkahi, ini berarti bukan pria sejati. Ini bukan kesatria. Ya. Nah, oleh karenanya para istri, para ibu ya, hendaknya kita mendukung suami kita, ya, apresiasi mereka, berterima kasih kepada mereka yang telah berjuang mencari apa? Nafkah. Karena nyari nafkah apalagi zaman sekarang nggak mudah juga. Ya, betapa banyak orang banting tulang, ya, meras keringat untuk menafkahi keluarga, tetapi apa? Belum tentu mendapatkan sesuai harapannya. Ya, betapa banyak orang mengajukan lamaran ke beberapa tempat tetapi belum dikasih. Betapa banyak orang sekarang merasa pendapatan apa? Lesu, sepi dan lain sebagainya. Ya, ini para pejuang nafkah luar biasa, harus diapresiasi. Makanya termasuk dosa kaum wanita adalah tidak mengapresiasi perjuangan suami. Bahkan disebutkan oleh Nabi, dosa yang paling banyak menyebabkan wanita masuk neraka adalah ya tidak mensyukuri kebaikan suami. Suaminya sudah tadi banting tulang, sampai tulangnya remuk semuanya, ya. Tapi setelah nyampe udah perjuangan, ya, istrinya bilang segini doang, ya. Nah ini, ya, segini doang. Segini mah buat apa? Ya, zaman begini. Oleh karenanya sebagai seorang istri juga mungkin yang perlu diingatkan adalah kita harus pandai-pandai satu bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur, berterima kasih kepada suami, ya, mengapresiasi. Kemudian yang ketiga yang paling penting juga adalah bagaimana kita pandai-pandai apa? Ya, pandai-pandai mengatur keuangan. Makanya istri itu kan menteri keuangan, ya, harus pandai-pandai mengatur keuangan. Jangan belanja kecuali untuk hal-hal yang memang penting, dibutuhkan. Ya, jangan hanya untuk kesenangan, tetapi untuk betul-betul apa? Kebutuhan. Nah ini yang perlu untuk diperhatikan. Baik, berikutnya hadis yang ke-34, memberi kecukupan kepada anggota keluarga. An Sa'ad bin Abi Waqqas qala maridtu, saya pernah sakit. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga.
Qala maridtu, saya pernah sakit. Fa'adani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjengukku. Maka ini memberikan faedah anjuran menjenguk orang yang sakit. Bahkan dalam hadis, siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai sore. Dan siapa yang menjenguk saudaranya sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi. Masya Allah ya. Ini keutamaan menjenguk orang yang sakit. Ya, karena menjenguk orang sakit itu satu, bisa mengingatkan kita kepada kematian, kepada nikmat sehat. Yang kedua, dengan menjenguk orang yang sakit kita dapat pahala, ya, dapat doanya para malaikat. Yang ketiga, ya, kita bisa menghibur saudara kita yang sedang apa? Sakit. Makanya kalau kita menjenguk orang yang sakit, ya doakan orang yang sakit dan dukung. Jangan ceritain macam-macam. Ya. Ada orang yang jenguk sakit, saudaranya yang sakit misalkan, terus cerita, "Loh, tetangga saya kemarin juga yang sakit seperti ini, mati dia." Ya, jangan. Nanti tambah sakit nanti, ya. Fakultu ya Rasulullah, lalu aku menyatakan, wahai Rasulullah, ud'ullah alla yaruddani ala aqibi. Tolong doakan saya agar Allah tidak mengembalikan saya kepada keturunan saya. Ya. Qala la'allahu yarfa'u wa yanfa'u bika nasan. Maksudnya beliau ini kan sudah hijrah. Beliau minta didoakan enggak dikembalikan di Mekah. Ya. Tapi biar tetap di Madinah. Qala la'allahu yarfa'u wa yanfa'u bika nasan. Kata Nabi, semoga Allah mengangkat derajatmu dan memberikan manfaat kepada manusia dengan sebab dirimu. Dan doa Nabi ini terkabulkan. Karena setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sehat, ya, diangkat penyakitnya, dan beliau bahkan menaklukkan kota Irak, ya, menaklukkan kota Irak dalam peperangan. Kemudian beliau mengatakan, uridu an usia. Wahai Rasulullah, aku ingin untuk berwasiat. Wasiat itu pesan, ya, tentang harta sebelum mati. Ya, sebelum mati. Kalau yang dibagi setelah mati itu warisan. Tapi kalau wasiat itu sebelum mati. Dan itu diberikan bukan untuk ahli waris, non ahli waris. Ya, tidak boleh wasiat kepada ahli waris, tidak boleh. La wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi misalkan nanti kalau saya mati, berikan mobilku kepada teman saya misalkan. Nah, itu namanya wasiat. Karena teman itu kan bukan ahli waris. Ya. Baik. Uridu an usi, saya ingin berwasiat. Wa innama li ibnatun. Karena saya itu cuma punya anak perempuan satu aja. Yani ahli warisku cuma satu, anak perempuan saja. Qultu usi binis, bolehkah aku berwasiat dengan separuh hartaku? Kalau dia misalkan, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang kaya, ya. Kalau misalkan dia punya 1 miliar, berarti dia pengen berwasiat itu berarti setengah miliarnya misalkan, ya, untuk misalkan ini untuk temannya, mungkin ini untuk fakir miskin, mungkin ini untuk pesantren, ya, misalkan. Nah, boleh atau tidak? Kata Nabi, an-nisfu katsir. Kalau separuh itu apa? Terlalu banyak, kebanyakan. Qultu fas-sulus, bagaimana kalau sepertiga wahai Rasulullah? Qala as-sulusu was-sulusu katsir. Ya, sepertiga itu juga sebenarnya apa? Banyak. Ya. Sepertiga. Berarti kalau misalkan dari 1 miliar berarti sepertiganya. Ya, dibagi 3. Baik.
Innaka antadara warasaka ahliya khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna nas. Kamu meninggalkan ahli warismu berkecukupan itu lebih baik ketimbang kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, minta-minta, ngemis kepada orang. Dan engkau kemudian lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmah taj'aluha fi imra'atik. Dan tidaklah kamu memberikan nafkah ikhlas mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan diberi pahala, walau hanya sesuap makanan yang kamu suapkan ke mulut istri. Baik, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi anjuran untuk menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, bolehnya wasiat, tetapi tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Ya, tidak boleh ya lebih dari sepertiga. Yang boleh apa? Sepertiga atau bahkan kurang. Karena sepertiga itu saja Nabi sudah mengatakan apa? Udah banyak kan itu sebenarnya. Tapi boleh kalau sepertiga. Tapi itu saja Nabi sudah mengatakan apa? Udah banyak banget itu sepertiga. Makanya kata Ibnu Abbas lebih baik kurang daripada sepertiga. Misalkan seperempat misalnya, ya, atau dari apa namanya, ya, lebih kurang daripada itu. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya wasiat lebih dari sepertiga itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Demikian juga tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Itu nggak boleh. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah meninggalkan keluarga kita dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan apa? Ya, kekurangan. Jadi berikan jatah ahli waris kepada apa? Keluarga kita, daripada semuanya diinfakkan, semuanya diwasiatkan, nanti anak kita kemudian minta-minta, ngemis sama orang, ya, malah itu nggak bagus. Jadi biarkan kalau kita punya harta, biarkan itu sebagai sebagai warisan untuk anak-anak kita. Itu lebih utama. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini tadi anjuran menafkahi keluarga, dan itu termasuk amal ibadah yang mulia. Kenapa? Diambil dari tadi, kamu tidaklah memberi nafkah ikhlas karena Allah SWT kecuali kamu akan mendapatkan pahala. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah di antara bentuk ya romantis dalam keluarga adalah menyuapi istri. Hatta luqmah taj'aluha fi imra'atik, sampai suapan yang kamu suapkan kepada istri. Ya. Jadi itu termasuk apa? Termasuk bentuk kasih sayang seorang suami kepada istri. Ya, nyuapin apa? Bukan pas sakit saja. Ya. Bukan pas awal nikah saja. Ya. Nah, jadi itu penting. Salah satu bentuk romantisme seorang suami kepada istri atau istri kepada suami. Berikutnya, sedekah istri kepada suami. An Rabtah imra'ah Abdillah bin Mas'ud ummi waladih, dari Raithah istrinya Abdullah bin Mas'ud, ummu waladnya. Ummu walad itu adalah budak yang kemudian setelah itu dinikahi. Jadi Raithah ini dulu adalah budak, kemudian dinikahi oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka istilahnya adalah ummu walad. Wa kanat imra'atan sunnah, dia adalah wanita yang memiliki keterampilan. Jadi maksudnya dia bisa bantu untuk siapa? Suaminya. Dia punya keterampilan. Ya. Maka bagus kalau seorang wanita itu memiliki apa? Keterampilan. Dia bisa jahit, bisa bikin roti misalkan, bisa pintar bisnis misalkan. Gak apa-apa untuk bantu siapa? Ya, keluarganya, untuk membantu suaminya. Walaupun aslinya tugas mencari nafkah ya adalah pada suami.
Itu harga diri seorang lelaki, ya. Namun kalau seandainya seorang istri dia mau bantu suaminya, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa selama tidak melalaikan tugas-tugas intinya. Walaisa li Abdullah bin Mas'udin mal. Abdullah bin Mas'ud itu nggak punya banyak harta, dia termasuk sahabat yang miskin, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini. Ya, beliau ulama tapi tidak memiliki banyak harta. Jadi orang itu beda-beda. Ada orang masya Allah punya ilmu tapi uangnya kurang. Ada yang masya Allah dia uangnya banyak tapi ilmunya kurang. Ya, beda-beda. Sahabat juga demikian. Wa kanat tunfiqu alaihi, istrinya lah yang menafkahi untuk dia, wa ala waladihi, dan untuk anak-anaknya, min samaratin sana'atha, dari buah-buahan yang dibuatnya. Ya, buah-buahan di sini kemungkinan besar adalah kurma, ya, karena ya buah-buahan yang paling terkenal di zaman Nabi itu adalah kurma. Baik, jadi maksudnya yang menafkahi untuk suaminya dan menafkahi untuk istrinya itu untuk anak-anaknya justru banyak diambilkan dari penghasilan istrinya. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud miskin. Mungkin dia sudah bekerja mencari nafkah, tapi pendapatan orang itu kan beda-beda. Baik, seperti sekarang mungkin juga begitu. Lah suami mungkin bekerja, istri juga bekerja. Ternyata bisnis istrinya malah lebih lancar, ya, lebih lancar. Mungkin atau tidak seperti itu? Mungkin. Suaminya bekerja, istrinya bekerja, ternyata gaji istrinya lebih gede, ya, bisa saja. Nah, kemudian waqalat wallahi laqad saghaltani anta wa waladuka anis shadaqah. Kata istrinya, demi Allah, ya, kau telah aku tidak bisa sedekah karena aku harus menafkahimu dan anakmu. Ya, saya sebenarnya ingin sedekah untuk orang lain nih, ya, tapi gara-gara aku harus menafkahi suaminya yang masih kurang, demikian juga untuk anak-anaknya, akhirnya nggak bisa sedekah, gitu. Dia ngeluh. Fama astati'u an atasaddaqa ma'ahu. Faqala ma uhibbu illam yakun laka fi dzalika ajrun an taf'ali. Maka ya, dia dan istrinya pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, inni imra'atun wa li san'atun fa'abi'u minha wa laysa li wala li zawjati wala li waladi syai' wa saqaduni fala atasaddaq. Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang berketerampilan dan jualan, namun saya, suami dan anakku tidak memiliki harta sehingga saya pun memberi nafkah kepada mereka. Fahal li fin nafaqati alaihim min ajr? Apakah nafkahku untuk mereka mendapatkan pahala, wahai Rasulullah? Ya, jadi dia tadi mengadu kepada Rasulullah, ya, karena gara-gara dia harus menafkahi suami dan istrinya dan anaknya, dia nggak bisa sedekah kepada fakir miskin. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, apakah saya menafkahi suami dan anak saya ini berpahala, wahai Rasulullah? Maka Nabi, laka fi dzalika ajrun ma anfaqti alaihim fa'anfiki alaihim. Ya, maka kamu mendapatkan pahala apa yang kamu infakkan kepada mereka, maka berinfaklah untuk mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa istri kalau dia sedekah membantu untuk kebutuhan suami dan untuk kebutuhan anak-anaknya, itu juga bernilai apa? Sedekah. Itu bernilai ibadah, itu bernilai pahala. Jangan menganggap sedekah itu kalau kita sedekah hanya kepada fakir miskin saja, untuk korban bencana dan lain sebagainya. Tidak. Bahkan yang paling utama untuk kita beri sedekah adalah yang terdekat dengan kita. Ya, kalau memang suami kita misalkan, ya, tidak mencukupi nafkahnya, ya, mungkin lagi sakit, nggak bisa bekerja, atau mungkin lagi di PHK,
ya, dan kita punya apa? Tabungan, alhamdulillah, atau punya pekerjaan, ya, punya penghasilan, yang paling kita utamakan adalah untuk membantu keluarga kita dulu sebelum orang lain. Kecuali kalau memang alhamdulillah suami juga punya kecukupan, terus kita juga punya tabungan, ya, akhirnya kita mau membantu untuk orang lain, ya tentu itu silahkan, ya, dianjurkan, malahan, ya, dianjurkan. Karena amalan terbaik bagi wanita salah satunya adalah sedekah. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan uritun nar fa idza aksaru ahliha minan nisa, aku diperlihatkan neraka, ternyata yang paling banyak masuk neraka adalah wanita. Terus apa yang dianjurkan oleh Nabi? Sedekah. Di saat khutbah Idul Fitri, ya, ketika Nabi mengatakan yang paling banyak masuk neraka itu adalah wanita, terus Nabi mengajarkan fatasaddaqna, perbanyak sedekah kalian wahai para wanita. Akhirnya para wanita saat itu mereka melepaskan anting-anting mereka, kalung mereka, gelang mereka, cincin mereka, langsung, ya, nggak pakai mikir panjang. Waduh, ini nabungnya aja lama ini, enggak, ya. Baik. Jadi salah satu amalan yang paling utama bagi wanita adalah sedekah, dan sedekah yang paling utama adalah untuk keluarga, ya, untuk keluarga terlebih dahulu, karena mereka yang paling dekat. Baik. Berikutnya, harta anak milik ayahnya. An Abdullah bin Amrin qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Apa istilahnya ini? Jika tidak ada seorang rawi tidak disebutkan namanya, maka dalam ilmu hadis disebut dengan, masih ada yang ingat? Jika ada seorang perawi tidak disebutkan namanya, maka itu disebut dengan mubham. Mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusab. Jika ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, maka itu namanya mubham. Itu istilah dalam ilmu mustalah hadis. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi, faqala inna abi istahamari, ayahku mengambil hartaku. Ya, qala anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Inna auladakum min atyami kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian termasuk usaha terbaik kalian. Fakulu min amwalihim, maka makanlah dari harta mereka. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita boleh bagi seorang ayah untuk, ya, mengambil harta anaknya, ya, kalau memang untuk suatu kebutuhan, untuk suatu kebutuhan, bukan untuk sesuatu yang haram, ya. Jangan nanti ngambil harta anaknya terus dipakai untuk judi online misalkan, ya, itu nggak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau memang untuk kebutuhan, misalkan untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan rumah, ya, maka ini tidak mengapa. Yang kedua, tidak memadorotkan sang anak, tidak sampai memadorotkan sang anak, mendolimi sang anak, ya. Itu dua syarat yang perlu diperhatikan ketika seorang ayah mengambil harta dari, ya, anak, ya. Tapi kalau kita mengambil memadorotkan, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Atau mengambil untuk bukan hal-hal yang kebutuhan penting, ya, apalagi untuk sesuatu yang haram, maka tidak mengapa. Baik, dari sini dapat kita ambil faedah. Boleh nggak ngambil hartanya anak-anak habis dapat THR? Ini ibu-ibu biasanya, ya, anaknya dapat THR nih banyak, akhirnya katanya apa? Disimpan aja, nanti daripada hilang. Nggak tahunya investasinya bodong, ya, nggak dikembalikan. Baik, ya, itu secara hukum tadi, secara hukum adalah apa? Boleh untuk ngambil selama
itu tadi sesuai kebutuhan, ya sesuai kebutuhan dan bukan untuk sesuatu yang haram dan itu tidak sampai memudaratkan bagi sang anak. Baik, berikutnya suami membantu istri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah. Abu Hurairah itu sahabat, bahkan beliau perawi yang paling banyak. Tapi beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah. Ya, walaupun secara level Abu Hurairah sudah paling banyak hadisnya, tapi ini menunjukkan ada tawadhunya para sahabat. Ya, tawadhunya para sahabat, walaupun dia sudah banyak ilmunya, sudah banyak hadisnya, tetap beliau bertanya kepada siapa? Aisyah, sahabat Nabi yang lain, istri Nabi yang lain. Sa'altu Aisyah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Aku bertanya kepada Aisyah apa yang dilakukan Rasulullah di rumahnya. Karena kalau di rumah itu yang paling tahu siapa? Istri. Kalau Abu Hurairah kan nggak bisa. Mungkin kalau di masjid yang paling tahu Abu Hurairah, ya, atau di luar gitu ya. Tapi kalau di dalam rumah yang paling tahu istri-istri Nabi yang paling tahu. Nah, yang ditanyakan Abu Hurairah kepada Aisyah, apa sih yang dilakukan oleh Nabi kalau di dalam rumah? Qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi. Ya, Nabi itu suka bantu istrinya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Tapi kalau tiba waktu sholat maka beliau keluar untuk sholat. Masya Allah. Inilah tawadhunya Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk bentuk romantisnya Nabi juga kepada istrinya. Beliau tidak malu, tidak gengsi bantu istrinya. Bahkan disebutkan Nabi itu menjahit bajunya yang robek. Nabi menjahit sandalnya sendiri. Nabi SAW beliau memerah susu dan lain sebagainya. Padahal beliau seorang Nabi, orang paling sibuk. Beliau itu imam masjid, beliau itu khatib, beliau itu mufti, ahli fatwa, beliau panglima perang, beliau pemimpin. Masya Allah. Tapi beliau menyempatkan untuk bantu siapa? Istrinya. Ya, istrinya banyak. Ya kan? Nah, kita kadang istri cuma atur, ya. Pemimpin enggak, imam masjid juga enggak, khatib enggak, tapi enggak punya waktu untuk bantu istri. Tapi punya banyak waktu untuk ngopi, ya, punya waktu untuk sama teman. Nah, ini yang bermasalah. Ya, kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW, karena orang yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik adalah ya istri dan anak-anak kita sendiri sebelum orang lain. Baik, jadi nggak usah gengsi untuk bantu siapa? Istri. Walaupun kita bos, walaupun kita presiden sekalipun, itu cuma gelar saja. Kalau udah masuk rumah, kita juga nggak bakal dipanggil bos, nggak dipanggil ya presiden, nggak bakal dipanggil ustadz. Ya, kita adalah sosok seorang suami untuk istri dan seorang ayah untuk anak. Ya, tinggalkan semua gelar-gelar itu. Ya, kalau sudah masuk rumah, ya, nggak apa-apa seorang suami bantuin istrinya apa? Misalkan jemurin baju, nyapu, bantu loh ya. Jangan nanti disuruh ganti tugas. Bukan, bantu boleh. Ya, bantu jemurin, nyapu, buang sampah, misalkan. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Bantuin istri masak misalkan. Ya, bagian nyicipi. Lumayan lah. Ya. Atau paling tidak cuma nemenin ngobrol, itu saja sudah apa? Menyenangkan bagi seorang istri. Ya, daripada ditinggal main HP. Ya. Membantuin itu sudah menyenangkan. Jangan sampai istri kita misalkan pontang-panting sendiri, tapi kita tidak membantunya. Baik, berikutnya sabar menghadapi kekurangan istri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhilal wa inna a'waja syai'in fi dhilali a'la fa in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa. Berilah nasihat kepada wanita dengan lemah lembut, dengan baik, karena wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok, dan bagian yang paling bengkok dari tulang adalah bagian atasnya. Kata para ulama, maksudnya adalah mulutnya. Yang paling bengkok dari wanita itu adalah bagian atasnya. Maksudnya apa? Mulutnya. Ya, makanya mohon maaf, biasanya apa? Ya, bawel, cerewet. Ya, itu sifatnya apa? Wanita. Ya, sifatnya wanita. Ya, nggak usah kaget kalau punya istri apa? Ya, bawel, cerewet. Insya Allah itu tanda romantis juga. Kalau punya istri apa? Ya, cerewet. Baik, karena memang penelitian juga menunjukkan bahwasanya wanita butuh dalam setiap hari itu mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Itu kalau nggak dikeluarkan tambah stres. Ya, nah, beda jauh dengan laki-laki. Ya, laki-laki itu 7.000 kalau tidak salah. Kalau perempuan 20.000, bayangkan. Ya, hanya yang bagian cerewet, yang bagian ya, negurin suami, negurin anak, biasanya memang itu tugasnya apa? Ya, tugasnya ya istri malahan. Ya, mirip-mirip kayak askar di Masjidil Haram kan. Kalau nggak ada yang galak begitu kan nggak jalan biasanya. Tapi fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Ya, karena dia terbuat dari tulang yang bengkok. Kalau kamu kasar meluruskannya, maka patah tulang tersebut. Artinya, kalau seorang suami ya kasar, galak ya kepada istrinya, maka istri akan tadi patah tulangnya. Bukan patah tulang itu dalam artian patah tulang beneran gitu ya. Ngambek. Ya, ngambek, baper, minta dipulangin. Ya, pulangin saja saya ke rumah orang tua. Ya, minta cerai. Ya, minta cerai. Ya, bahkan kadang ngancam. Kalau kamu jangan ceraikan saya, GPL, nggak pakai lama. Ya, nah, ini perbuat sifatnya seperti itu. Kalau kita kasar, patah dia. Gampang baper, gampang ngambek, gampang minta cerai. Ya. Wa in taraktahu lam yazal aqwaj. Tapi kalau kamu biarkan dia, nggak mendidiknya, ya akhirnya terus dalam kebengkokan. Terus bagaimana solusinya? Didik dia tapi dengan cara yang baik, lemah lembut. Ya, dengan cinta, sabar. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita kaum laki-laki harus banyak sabar dalam menghadapi ya istri. Tapi juga ya suami harus banyak sabar, bukan berarti kemudian wanita itu selalu benar. Ya, sekarang ini banyak konten-konten ya intinya wanita selalu benar, wanita pasti benar, ya, laki-laki selalu keliru. Nah, ini konten-konten yang tidak mendidik. Harus hati-hati. Banyak konten-konten sekarang yang intinya ya laki-laki itu pokoknya apa? Salah terus, nggak pernah ada benernya, ya. Semua wanita itu pasti apa? Benar dan sebagainya. Ini tidak benar. Ya, ini anjuran untuk kaum laki-laki. Tapi wanita bukan berarti kemudian semena-mena juga. Baik, menjauhi prasangka buruk sesama anggota keluarga. Nangkumnya kita selesaikan. Tinggal 3. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis.
Hati-hati kamu dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dusta. Wala tahassasu wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan. Wala tanafasu, jangan kalian bersaing yang tidak sehat. Wala tahasadu, jangan saling iri. Wala tabaghadu, saling benci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini anjuran bagi kita untuk menjauhi suudzon. Apa suudzon itu? Berburuk sangka. Apalagi kalau buruk sangkanya kepada suami sendiri atau kepada istri sendiri. Ya, nggak boleh. Suami baru datang, udah langsung dicurigai. Mampir kemana nih? Ya, habis dari mana aja? Jangan-jangan mampir ke rumah janda nih. Ya, jangan. Ini yang bikin kadang suami nggak mau pulang ya. Karena kalau pas pulang malah diinterogasi kayak polisi. Ya, enakan ke warung kopi. Kalau ke warung kopi datang malah ditawari. Ya, minta apa? Mau susu apa kopi? Ya. Nah, tapi kalau pulang ke rumah malah diomelin, diinterogasi. Nah, jadi maksudnya jangan kita suudzon. Baik suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Hukum asalnya kita harus mendahulukan apa? Husnudzon, berbaik sangka. Jika kepada sesama saudara kita saja kita harus berhusnudzon, apalagi kepada pasangan kita. Karena kalau kita sudah suudzon, ya nggak ada apa-apa, kita suudzon, selalu curiga kepada, ini akan membuat hati kita resah, akan membuat kita sempit dada, gelisah. Nah, jadi dahulukan husnudzon kepada saudara kita, terutama kepada suami kita. Berikutnya hadis yang ke-40, jangan gegabah minta cerai. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Dari Sauban, kata Nabi SAW, seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka haram baginya mencium aroma surga. Hadis ini menunjukkan kepada kita ya, larangan bagi seorang wanita untuk minta cerai jika tidak ada alasan yang syar'i. Ini nggak ada angin, nggak ada mendung, minta cerai. Nah, ini nggak boleh. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-muhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta cerai itu hakikatnya adalah munafik. Kenapa? Karena mereka itu pada hakikatnya butuh sama suami. Dan hindari gegabah dalam minta cerai ini. Yang paling menyesal biasanya adalah wanita, yang biasanya yang paling banyak. Karena kalau laki-laki ya misalkan cerai dia nikah lagi gampang biasanya. Kalau laki-laki ya, walaupun modalnya pas-pasan ya gampang ya. Tapi perempuan belum tentu. Belum tentu. Karena saingannya banyak. Ya, saingannya banyak. Para gadis saja banyak yang belum nikah, apalagi kalau udah janda. Apalagi sekarang saingannya bukan hanya wanita saja, ikhwan juga. Karena sebagian laki-laki malah sukanya sesama jenis. Naudzubillah. Oleh karenanya jangan gegabah minta cerai, kecuali jika alasannya syar'i. Ya, Islam tidak mengharamkan cerai, tidak. Boleh cerai itu kalau memang alasannya syar'i dan memang itu adalah solusi yang terbaik. Ya, tapi jangan gegabah. Difikirkan matang-matang, istikharah, dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Musyawarah ya dengan orang yang paling cinta kepada dia, orang tuanya, dengan temannya atau ustadznya yang betul-betul menginginkan kebaikan. Ya, minta pertimbangan, jangan gegabah. Ya, jangan gegabah. Ini maksudnya. Yang terakhir, waspadalah dari durhaka kepada kedua orang tua. An Abdullah bin Amr, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ridha Allah fi ridha al-walidain was-sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridha Allah terdapat dalam ridha kedua orang tua dan kemurkaan Allah terdapat dalam kemurkaan kedua orang tua. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua dan peringatan, larangan dari durhaka kepada orang
tua. Ya, karena hak orang tua sangat besar. Walaupun kita sudah nikah, tetap usahakan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah, sekarang walaupun mungkin jarak kita jauh dari orang tua, alhamdulillah kita bisa apa? Telepon misal, video call malahan sekarang. Ya, walaupun mungkin nggak bisa ketemu langsung karena jarak, misalkan, alhamdulillah bisa. Dan yang paling penting juga bantu kalau kita mampu. Ya, nah, transfer untuk orang tua, apalagi kalau sudah pensiun dan sebagainya, ya, dan kita memiliki kelebihan rezeki, mungkin mereka nggak minta, tapi bantu kalau kita memiliki apa? Kemampuan. Ya, nah, demikian para ikhwan dan akhwat yang bisa kita bahas dari kitab 40 hadis seputar keluarga Samawa. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari berupa hadis-hadis seputar Samawa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, terutama ya tentang kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita bisa mempraktekkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita betul-betul sebagai keluarga Samawa di dunia hingga di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baik. Itu yang bisa kita bahas. Terakhir nanti kita kasih pertanyaannya. Tadi ada kayaknya waktunya udah nggak cukup. Iya, saya aja yang kasih pertanyaan. Tadi ada pertanyaan dari Hilwah, kayaknya ada nasihat dia. Nanti belakangan aja ya Hilwah ya. Kasih yang sulit nanti. Ya, yang sekarang dari saya dulu aja. Baik. Ya, pertanyaan pertama. Apa rambu-rambu bercanda, bersendak gurau? Ada yang bisa? Ikhwan juga boleh. Ikhwan boleh. Oh ya, akhwat dulu. Ini aslinya kajian rumah soalnya. Oh iya sih. Tapi nanti 3 untuk ya akhwat, 3 untuk ya, 1 untuk ikhwan. Yang pertama, tidak bercanda yang berkaitan dengan agama atau syariat. Betul. Kedua, tidak boleh berbohong. Tidak boleh bohong. Yang ketiga? Tiga, tidak boleh membuat orang lain panik, kayak ngeprank gitu. Ya, memprank tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh berlebihan. Masya Allah, ahsan. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang kedua. Tadi kita sebutkan manfaat menundukkan pandangan. Ya. Terus, baik, yang ketiga, nah, yang akan membuat hati kita lebih tenang dan bahagia. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Baik, kata Nabi SAW, wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok, dan yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Apa yang dimaksud paling bengkok adalah bagian atasnya, dan kenapa? Tadi sudah berapa? 2, 1 lagi akhwat berarti.
mulutnya. Baik. Kenapa? Kenapa yang paling beko adalah mulutnya? Baik, karena memang paling banyak dosanya adalah dari lisan, ya, dari lisan. Nah, asal baru. Baik, sekarang untuk ikhwan. Ayo, ikhwan. Tadi kita sebutkan contoh-contoh romantisnya Nabi. Nah, contoh-contoh romantisnya Nabi. Tadi minta pertanyaan ikhwan. Saya kasih pertanyaan nih. Tadi kita sebutkan kan beberapa potret romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Yang pertama Bercanda dengan istri. Betul. Yang kedua membantu pekerjaan. Membantu pekerjaan. Betul. Yang ketiga menenangkan hatinya di saat sedih. Apa? Menenangkan hatinya di saat sedih. Oh, menenangkan hatinya saat sedih. Ya, Itu betul. kasus Sofia itu. Ya, terus apa lagi? Memanggil dengan panggilan yang menyenangkan. Ya, memanggil dengan ayat ber. Nah. Terus apa lagi? Mandi bareng. Mandi bareng, mengajak safar ketika safar. Mandi bareng, ngajak jalan-jalan. Nah, terus banyak lah ya. Banyak mencium istri sebelum sholat. Nah, banyak. Baik, Hasan, barakallahu. Fadhal. Ini ya. Baik, sekarang satu lagi yang hilwa. Itu untuk yang akhwat. Itu yang ikhwan. Baik. Pertanyaan untuk yang bisa jawab. Untuk ibu-ibu berarti ini hilwa. Ya. Tadi kita menyampaikan ucapan seorang ulama, alaika bi amalil afdal. Hendaknya kamu melakukan pekerjaan pria kesatria. Pertanyaannya, siapa ulama yang mengatakannya dan apa pekerjaan para kesatria? Ada yang bisa? Perkataan Sufyan Tsauri. Terus lanjutannya tadi apa? Hendaknya kamu melakukan pekerjaan kesatria. Terus apa pekerjaan kesatria itu? Basmi kejahatan. Apa? Bekerja yang halal dan menafkahi keluarga. Ahsan. Betul. Jadi ucapan siapa? Sufyan Tsauri. Hendaknya kamu melakukan pekerjaan kesatria, yaitu bekerja dengan pekerjaan yang halal dan menafkahi apa? Keluarga. Baik. Sudah. Satu ya dari hilwa ya? Atau ada nambah lagi? Nah, baik. Masya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.